Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu. Dengan judul Sosialisasi Penggunaan Fasilitas Form pada Karyadi Drive sebagai pengganti fasilitas Google Form. Oke, di RS Karyadi kita ada fitur namanya Cloud Corporate RS Karyadi. Ada 8 fitur ya di situ menerapkan Cloud Corporate RS Karyadi dengan fitur yang pertama menyimpan, berbagi, dan editing file secara internet cloud. Yang kedua, penyimpanan foto. Yang ketiga, fasilitas chatting. Yang keempat, fasilitas telepon. Yang kelima, fasilitas video call. Yang keenam, fasilitas event reminder. Yang ketujuh, fasilitas form. Dan terakhir, tersedia secara mobile app. Untuk kali ini, kami akan membahas untuk fasilitas form. Oke, terima kasih sudah menunggu Bapak Ibu. Mohon maaf. Kita lanjutkan kembali. Eh, Berikut ini saya jelaskan untuk cara membuka atau mengakses Drive Karyadi ya. Yang pertama, silakan buka browser, bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Lalu ketik drive.rskaryadi.co.id. Setelah itu tekan Enter. Next. Nah, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Ada login form ya. Silahkan Bapak Ibu untuk memasukkan user dan password sesuai dengan user password Bapak Ibu masing-masing. Ini dengan catatan ini adalah user anu ya, RS Karyadi. Next. Nah, login dengan cara masukkan akun name atau email dari email corporate yang sudah didaftarkan. Jadi kalau Bapak Ibu belum mendaftar, belum bisa login. Next. Baik, untuk login apabila berhasil, maka akan tampil halaman dashboard dari Drive RS Karyadi. Ya, seperti ini tampilannya. Oke, next. Untuk melakukan pembuatan form, silakan klik tombol atau tab form ya yang ada di sebelah menu paling kanan. Ada tulisannya forms. Next. Maka akan langsung diarahkan menuju ke halaman create form ya, tempat di mana semua form tersimpan. Oke, next. Nah, ini ada tombol create form, bisa diklik. Next. Maka akan tampil halaman pembuatan form. Ketikkan judul formnya dan dilanjutkan dengan mengetikkan deskripsi atau keterangan form. Lalu klik add a question. Misalnya contohnya itu adalah daftar absensi misalnya ya. Lalu pada deskripsi kita tuliskan isikan data dengan benar atau apa nanti apa eh, keterangannya pada form tersebut. Next. Untuk tampilan menu pembuatan form itu ada beberapa fasilitas ya di situ. Ada checkbox, radio button, drop down, short answer, long text, date sama time. Oke, kita akan menjelaskan satu persatu. Next. Fungsi-fungsi yang tadi ya, untuk checkbox itu jika Bapak Ibu ingin membuat form dengan pilihan ganda atau multiple choice.
Lalu ada radio button itu untuk pilihan tunggal, biasanya dipakai di misalnya jenis kelamin ya, laki-laki perempuan. Terus drop down itu menu tarik turun. Lalu short answer itu jawaban singkat, misalnya nama atau email. Kalau long text itu jawaban panjang ya, bisa alamat atau deskripsi keluhan. Lalu untuk date itu pemilihan tanggal dan untuk time itu pemilihan jam. Oke, next. Next. Nah, berikut ini contoh penggunaan form checkbox. Biasanya dipakai untuk jawaban yang lebih dari satu. Misalnya hobi, bisa jalan-jalan, makan, olahraga, musik. Nah, untuk radio button itu jawaban dengan hanya satu pilihan. Misalnya jenis kelamin ya, laki-laki atau perempuan. Nah, ini adalah drop down menu. Ini hampir sama dengan radio button fungsinya, hanya memilih satu jawaban. Lalu ada short answer itu untuk nama. Lalu ada long text tadi ya, seperti alamat dan deskripsi atau keterangan. Nah, untuk date itu tanggal lahir, untuk time itu adalah untuk jam ya. Oke, di sini contohnya saya membuat beberapa menu form. Ada nama, alamat ya di sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini adalah draftnya. Dan nanti jadinya seperti ini. Ketika kita klik view, maka akan muncul seperti itu. Selanjutnya di sebelah kanan ya itu ada menu form setting. Di situ ada dua, yaitu sharing dan setting. Untuk sharing itu fungsinya untuk membagikan form. Ya ada tiga fitur di situ, share link atau link publik ya. Jadi ini untuk semua akun di luar Karyadi juga bisa. Lalu ada internal link itu lebih spesifik lagi, dia khusus internal Karyadi ya. Nah, kalau yang terakhir ini permit access to all account itu digunakan. Jadi kalau kita on kan atau kita klik on itu berarti otomatis ke-share ke internal Karyadi. Jadi kalau ada Bapak Ibu login ke akun Karyadi, maka otomatis form yang kita buat akan muncul di situ. Nah, ini tergantung penggunaan ya. Jika Bapak Ibu tidak menginginkan langsung on, dinonaktifkan saja. Lalu untuk setting itu ada tiga. Store respon anonymously itu simpan jawaban tanpa identitas pengisi. Oke, untuk allow multiple respon itu mengizinkan satu orang mengisi form lebih dari satu kali. Dan untuk set expiration date itu atur tanggal kadaluarsa form agar tidak bisa diisi setelah tanggal tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu membuat form dan ada limit, memberikan limit tanggal,
Nah, ini diisi ya. Jadi sesuai tanggal, kalau tanggalnya sudah terlewatkan, form tidak bisa diakses. Oke, selanjutnya menu, menu result atau hasil ya. Itu bisa dilihat di menu result, masuk form yang dibuat, klik tab respon. Nah, ini bisa melihat langsung jawaban di sini, ya, bisa dilihat satu persatu, terus dipilih nanti dilihat-lihat. Cuman kalau Bapak Ibu kepingin rekap ya, rekap langsung dalam bentuk Excel, itu bisa klik titik tiga ini. Nah, lalu bisa save download CSV ya, supaya bisa dilihat lagi melalui Excel. Oh, baiklah. eh Mungkin kita simulasi latihan aja ya. Membuat form survei kepuasan layanan TI internal. Nah, langkahnya seperti ini. Judul survei layanan IT, pertanyaannya nanti seperti ini. Saya akan langsung praktekkan saja ya. Baik, Bapak Ibu sudah tampil ya. Nah, ini saya sudah login sebelumnya. Kita klik form di sini. Nah, kita create new form. Jadi judulnya survei layanan IT ya. Layanan IT. Terus deskripsinya bebas. Misalnya, isikan data dengan benar. Lalu kita klik, ditambahkan soalnya satu persatu. Atau pertanyaan ya maksudnya. Sama. Ya.
Baik, saya jelaskan satu persatu ya. Ini sudah saya buat sesuai tadi. Hmm, Contoh simulasi latihan. Nama lengkap, kita pilih short answer ya. Sini, terus NIP mungkin juga sama. Lalu tanggal permintaan layanan, itu kita pilih format yang date. Lalu jenis layanan, kita pilih yang drop down. Untuk tingkat kepuasan, kita pilih radio button. Untuk saran dan masukan, pilih long text ya untuk eh, menampung karakter yang lebih panjang. Nah, ini masih formatnya masih sederhana. Kita buat beberapa kondisi, misalnya nama lengkap harus terisi. Nah, ini kita klik di titik tiga ini sebelah kanan, ya, pilih require ya. Jadi supaya nama lengkap harus diisi. Lalu NIP juga. Nah, kalau kita klik require ada tanda bintang sini. Itu tandanya harus diisi. Lalu untuk misalnya kita ingin menata urutan kembali, bisa diklik bagian sebelah kiri pada nama form. Nah, ini diklik tahan lalu geser ke atas, lepas. Nah, itu bisa mengubah urutan form. Jadi tidak perlu dihapus, lalu bikin lagi, cukup ditekan, geser, lepas. Nah, ini kita coba ini dalam bentuk anu ya, format entahnya. Kalau kita pengen lihat previewnya atau viewnya itu di sini. View. Nah, bentuk jadinya seperti ini. Misalnya ini nama tidak saya isi ya. Kita coba isi di sini. Nah, karena namanya tidak diisi, tadi kan saya pilih require, jadi wajib diisi. Harus diisi di sini. Nah, berhasil ya. Ada keterangan thank you for completing the form. Oke, langkah selanjutnya kita akan membagikan form ini ke internal karya dia atau umum bisa juga. Cuman kita coba ke internal dulu. Tinggal diklik ya di sini, klik. Oh, maaf sebelum membagikan share link mungkin bisa setting dulu aja. Kita klik setting ya di sini. Misalnya kita tidak ingin ada anonim, maka kita nonaktifkan saja. Lalu jika ingin dua kali submit atau lebih, bisa diklik ini. Cuman kita satu kali aja ya. Lalu set expiration date. Nah, ini untuk membatasi waktu form.
Nah, ini saya batasi tanggal 16 pukul 3. Ini contoh. Oke, sekarang kita bisa share global dulu nggak apa-apa. Kita klik plus. Nah, ini kita klik di sini icon copy to clipboard. Saya kirim ke chat ya. Silahkan dicoba. Monggo Bapak Ibu bisa mengisi form yang sudah saya kirimkan. Untuk linknya ada di chat ya, di kolom chat. Jadi ini saya tadi share untuk link yang umum, link umum. Jadi dari luar Karyadi dan dari dalam Karyadi bisa mengisi. Dari isi ya. Monggo dicoba. Apakah bisa atau tidak? Nggak bisa ya.
Coba sekarang ya, Pak Ibu. Seharusnya sih langsung ya. Oh ya, tadi belum saya centang ya untuk permit akses. Yang penting. Ya, udah bisa ya. Yang link terakhir. Oke, silakan diisi. Nanti kita lihat responnya. Nah, ini yang sudah mengisi ada 8. Summary itu rekapnya ya. Ini sebenarnya ada masukan nih. Diadakan sosialisasi penggunaan email corporate secara berkala satu persatu. Oke, terima kasih. Untuk respon ini bisa satu persatu langsung detail gitu ya. Kita lihat cuman akan banyak sekali nanti. Nah, ini kita bisa simpan di. Nah, ini hasilnya ya, karena CSV harus kita olah lagi di sini. Ini bisa kita olah mungkin teks to column ya di sini. Hmm, kurang lebih ekspor Excel-nya seperti ini. Nanti bisa diolah kembali. Oke, Bapak Ibu, untuk simulasi saya rasa cukup ya. Cukup mudah untuk pembuatan form menggunakan Drive Karyadi. Silahkan dicoba kembali, dipraktekkan ya. Nanti kalau bisa tidak dipraktekkan akan lupa. Nah, ini ada sedikit informasi mengenai cara mendapatkan akun ya. Apabila Bapak Ibu belum
mempunyai akun Karyadi bisa mengirimkan daftar pegawai melalui aplikasi Srikandi. Yang kedua, bisa melalui email sirscom@rskaryadi.co.id dengan mengkonfirmasi melalui extension 2000. Untuk data yang dibutuhkan adalah NIP, nama, instalasi atau unit kerja, nomor HP dengan WA aktif. Nah, pegawai akan mendapatkan satu akun yang dapat digunakan untuk login email dan cloud corporate. Oke, terima kasih. Eh, dari saya, untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Monggo silahkan. Ini kayaknya cukup mudah ya. Jadi sepertinya sudah bisa semua ini Bapak Ibu ini. Oh ya. Oke, dari Pak Darsono. Ya Pak Dar. Ini mohon izin bertanya, apakah ada opsi pemilihan tema pada template form supaya tampilan lebih ramai? Dan apakah form bisa di-embed code ya? Oke, untuk template sementara masih bawaannya Pak. Jadi bisa, belum bisa kita ganti-ganti ya. Masih standarnya. Lalu untuk embed code, hmm, belum ini sih Pak, belum coba ya. Cuman masih fiturnya masih sharing aja gitu Pak Dar. Untuk penambahan background gambar itu masuk ke template ya. Jadi sementara belum bisa. Oh ya, ini ada dari Mas Yusuf. Angkat tangan, monggo Mas Yusuf. Mungkin ada tambahan, silahkan. Ya, halo. Hai. Suara saya Ya, terdengar jelas ya? oke. Sudah. Saya Monggo izin Mas. menambahkan ya. Oh, untuk saat ini memang yang terkait dengan apa namanya ter- terkait dengan tema memang sementara masih flat ya. Yang penting sebetulnya adalah keterisian datanya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan eh, apa embed ya, embed script itu bisa ya, tinggal diklik aja linknya, tinggal diembedkan di apa namanya eh, apa aplikasi yang lain. Nah, terkait dengan apa Bitly yang nanti akan diubah, rencana kita akan agendakan di minggu depan ya. Bapak Ibu semua nanti minggu depan bisa hadir bahwa kita sudah punya seperti link.kemkes.go.id. Kita sudah punya yang namanya link.rskaryadi.id. Nah, itu nanti kita akan sosialisasikan minggu depan. Nanti jadi linknya itu link share-nya akan ada di sana semua. Gitu ya.
Dan nanti kebutuhan-kebutuhan terkait link itu apa saja nanti akan kita sampaikan minggu depan. Jadi link share yang akan kita pakai nanti ada link share yang resmi dari kita, ya tidak tidak menggunakan Bitly atau menggunakan link share yang lain seperti itu. Jadi harapannya sih dengan adanya karya di form ini kita bisa menyimpan data kita lebih safe ya karena apa data-data apalagi kalau misal data absensi, data kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan form seperti itu kan identik dengan data-data pribadi ya terkait dengan NIP, NIK, nama, tanggal lahir gitu misal itu kita lebih safe kalau kita lakukan di Karya Form daripada di Google Form. Seperti itu sih sedikit tambahan dari saya Pak Gustaf. Terima kasih. Baik Mas Yosep, terima kasih atas tambahannya dan penjelasannya. Oke, selanjutnya Mbak Eli Subekti. Tadi dikatakan ada di Android namanya Nextcloud, Mbak, di Google Play Store ya. Silahkan bisa mendownload di Google Play Store Nextcloud. Nextcloud. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, untuk Auto Lunch Tim RS episode 17 kali ini saya akhiri ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir di link berikut ya, di kolom chat. Terima kasih.